Indah adalah seorang wanita miskin yang hidup sebatang kara. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal dan saudaranya tak ada yang peduli. Alhamdulillah, selesai juga akhirnya aku nyuci baju. Padahal baju yang aku cuci itu sedikit, tapi kok rasanya capek banget ya. Apa karena aku udah kecapean banget ya? Karena kemarin abis ngider jauh banget jualan gorenganku. Ya mau gimana ya, kalau aku nggak ngider jauh, gorenganku nggak ada yang laku. Terus kalau nggak laku, ntar aku nggak bisa dapat uang buat beli beras. Kalau dipikir-pikir, hidupku sedih banget ya. Hidup sebatang kara, orang tua udah meninggal semua. Para saudara pun gak ada yang peduli sama sekali sama aku. Mau makan aja, aku harus jualan gorengan. Rasanya pengen nyerah deh. Tapi gak boleh. Namanya hidup kan gak ada yang mudah. Sesusah apapun aku sekarang, aku harus tetap bersyukur. Masih banyak loh orang di luaran sana yang lebih susah daripada aku. Udahlah, mending sekarang aku jemurin baju aja. Ya ampun, ternyata di luar panas banget ya. Padahal ini masih termasuk pagi loh. Tapi nggak apa-apa deh, malah bagus. Ntar jemuranku bisa cepet kering. Indah, tumben kamu masih jemurin baju dan belum ngider gorengan. Bu Inem, iya nih Bu, soalnya saya belum beli bahan buat bikin gorengannya. Jadi saya nyuci baju dulu deh. Oh alah, pantesan aja. Indah, kalau saran saya sih, mending kamu cari kerjaan yang gajinya besar. Daripada kamu jualan gorengan terus, kamu bakal hidup miskin loh selamanya. Saya udah nyari kok Bu, tapi ya gimana, saya tuh cuma lulusan SMP. Ibu tahu sendiri kan, saya tuh cuma hidup sebatang kara selama ini. Sejak orang tua saya meninggal, udah gak ada lagi yang membiayai pendidikan dan hidup saya. Iya sih, tapi kan gak ada salahnya kamu terus berusaha mencari pekerjaan yang gajinya lumayan. Kalau kamu itu benar-benar berusaha, kamu pasti bakal dapet Indah. Kamunya aja yang males-malesan nyari kerja, malah sukanya cuma jualan gorengan doang. Loh Bu, saya tuh udah berusaha paling kenceng loh. Tapi mau gimana lagi, keadaannya emang seperti ini. Bukannya saya males-malesan Bu. Dan daripada ibu ngurusin hidup saya, mending ya ibu tuh urusin rumah tangga ibu aja. Kamu ini ya Indah, orang dikasih saran yang bagus bukannya makasih, malah ngomong kayak gitu. Nggak ada sopan santunnya sama sekali sih kamu sama orang tua. Duh maaf ya Bu, bukannya saya nggak ada sopan santun sama sekali. Tapi jujur, saya kurang suka Bu kalau kehidupan saya terlalu dicampuri sama orang lain. Saya tuh tahu kok Bu, mana yang baik dan mana yang nggak baik buat hidup saya. Jadi saya tegasin ya Bu, jangan terlalu ikut campur urusan orang. Bener-bener kamu ya, ibu itu bukannya mau mencampuri hidup kamu, tapi ibu tuh baik hati mau ngasih saran ke kamu. Kamu ini udah segede gini bukannya mikir yang positif, malah pikirannya kayak gitu. Pantesan aja ya orang tua kamu itu cepat meninggal, orang anaknya spek setan kayak kamu. Astagfirullah, Bu Inem kok tega banget sih ngomong kayak gitu. Dan denger ya Bu, ibu tuh gak ada hak loh nampar-nampar saya. Yang sebenarnya gak ada etika dan gak punya sopan santun itu ibu. Udah, mending ibu pergi dari rumah saya sekarang. Anak zaman sekarang ya bener-bener keterlaluan. Awas aja kamu, saya bakal kasih pelajaran ke kamu. Orang miskin aja sosokan. Saya juga ya, gak betah lama-lama di rumah kamu yang udah mau roboh ini. Permisi. Astagfirullah, kok ada ya orang yang omongannya nyakitin hati banget kayak Ibu Inem itu. Padahal aku gak ada salah apa-apa sama dia. Kenapa sih dia tuh sibuk banget ngurusin hidupku? Oke, aku gak boleh emosional sendiri. Sekarang aku selesain dulu deh jemur baju. Habis itu aku langsung ke tempat sayuran, sekalian buat beli bahan bikin gorengan. Duh, tapi aku baru inget kalau kemarin kan gorenganku lakunya cuma sedikit. Terus sisanya aku bagi-bagiin. Kira-kira hari ini uangku cukup gak ya buat beli bahan-bahannya? Semoga aja deh cukup. Di tempat tukang sayur, wah Bu Inem mau beli sayuran apa nih? Tapi bentar-bentar, kok Bu Inem kayak lagi kesel banget gitu? Lagi ada masalah kah? Ini loh Pak, saya tuh kesel banget sama si Indah itu. Saya tuh ya dengan baik hatinya mampir, terus ngasih saran ke dia. Dia jawabannya malah gak sopan. Dan bilang itu saya tuh terlalu mencampuri urusan dia. Bikin kesel banget gak sih? Ya ampun, parah banget sih si Indah itu. Masa gak bisa menghargai dan menghormati orang yang lebih tua sih? Ya maklum gak sih Pak, orang tuanya aja udah lama meninggal. Dan saudaranya gak ada yang ngurusin dia. Jadi udah gak ada Pak yang ngajarin dia sopan santun. Iya sih Bu, benar. Dan kalau boleh jujur ya, saya tuh juga jijik tahu ngelihat dia. Walaupun dia itu hidup miskin kan, seharusnya dia itu bisa jaga penampilan. Masa penampilan sehari-harinya itu udah kayak pengemis aja.
Apalagi kan dia itu jualan gorengan, kelihatannya nggak higienis banget. Nah, bener banget Pak. Harusnya ya dia itu diusir aja nggak sih dari kampung ini? Bikin gak nyaman aja tahu nggak? Panjang umur, barusan aja diomongin, muncul orangnya. Mohon maaf, emangnya Pak Tono dan Bu Inem lagi ngomongin saya ya? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Kamu tuh ya mending belajar lagi deh cara sopan santun dan beretika sama orang tua. Bener banget tuh Indah apa yang dibilang sama Bu Inem. Ya walaupun orang tua kamu itu sudah meninggal dan saudara kamu juga nggak mau ngurusin kamu, ya setidaknya kamu itu bisa belajar sopan santun dan juga etika lah. Udah tahu hidup miskin dan sebatang kara, tapi malah nggak punya sopan dan santun. Etika juga kan lucu banget sih. Hahaha, iya Pak bener. Manalah penampilannya itu loh, dekil, kumel, bikin jijik. Astagfirullah, sebenarnya salah aku tuh apa sih sama mereka? Kok mereka sampai segitunya menghina aku? Padahal niat aku kan cuma membela diri, tapi malah dibilang gak sopan dan gak beretika. Baik Pak, Bu, saya akan belajar lebih beretika dan bisa sopan santun lagi sama yang lebih tua. Nah gitu dong, udah cepetan kamu mau beli apa? Jangan lama-lama, nanti ini sayuran saya itu pada bau loh. Kalau kamu itu kelamaan di sini. Kalau gitu, saya mau beli kol, wortel, sama terigu Pak. Tapi uang saya nggak cukup. Boleh nggak Pak, kalau saya ngutang dulu? Nanti kalau gorengan saya laku, saya langsung bayar kok. Duh ya ampun, mau jualan gorengan aja harus ngutang dulu. Kalau emang uang kamu tuh nggak cukup Indah, ya udah, gak usah sok-sokan jualan gorengan. Jangan mau Pak diutangin sama Indah. Ntar nggak bakal dia bayar loh. Ada benernya juga yang dibilang sama Bu Inem itu. Udah Indah, kamu tuh nggak usah jualan gorengan aja. Orang uang buat beli bahan gorengan aja nggak cukup. Pak, saya mohon. Kalau saya nggak jualan gorengan, saya nggak bisa dapat uang buat beli beras. Nanti saya menyambung hidup gimana Pak? Ya udah sih, kamu nyari makanan aja di tong-tong sampah. Susah amat. Betul tuh, kamu juga kan nggak mau tuh nyari kerja yang gajinya lumayan. Ya mending kamu nyari bekas makanan aja tuh di tong-tong sampah. Astagfirullah, kenapa sih kalian kok jahat banget sama aku? Saya itu ya cuma minta tolong utang sekali ini aja. Kok tanggapan kalian malah seolah-olah saya ini orang yang paling rendah. Dengan teganya loh, kalian bilang saya bisa nyari bekas makanan di tong sampah. Padahal Pak Tono dan Bu Inem itu sudah tua dan punya banyak pengalaman. Dan Pak Tono, kalau emang dari awal Bapak itu nggak mau ngutangin saya, ya udah Pak, bilang aja nggak boleh. Kenapa coba harus sampai menghina sebegitunya? Dik, kamu nih ngomongnya udah kayak sok dewasa banget ya. Udah, nggak usah kebanyakan ngomong. Mending kamu itu langsung pergi aja dari sini. Muak aku lihat kamu itu lama-lama. Iya nih, bau badan kamu itu loh bikin mau muntah. Dan denger ya, kita tuh sebagai orang tua tuh menyarankan yang terbaik buat kamu. Omongan kita tadi bukan menghina kamu. Kita malah baik loh ngasih tahu kamu cara bertahan hidup tanpa harus kerja dan ngutang. Hahaha. Indah pun pergi dari sana dengan sangat sedih. Ya ampun, rasanya hidupku makin berat aja ya. Bukan berarti aku gak bersyukur, tapi lama-lama aku gak kuat aja gitu dengerin hinaan dari orang-orang itu. Mereka kok gak punya hati banget ya, sampai tega menzolimi anak yatim piatu yang miskin kayak aku ini. Apa aku coba nyari kerja aja ya? Tapi kan pas itu aku udah pernah nyoba, dan hasilnya nihil. Bahkan aku juga jadi bahan hinaan di setiap tempat aku ngelamar kerja. Duh, aku harus gimana ya sekarang? Uangku juga udah gak cukup buat beli bahan-bahan gorengan. Astagfirullah, itu mobil orang itu kok bisa sampai berasap gitu sih? Coba deh aku samperin. Permisi mas, ini mobil mas rusak atau gimana? Kok bisa sih sampai berasap gitu? Ya nih mbak, saya juga nggak tahu soalnya mobilnya tiba-tiba mati. Terus pas saya cek keluar asap deh. Walah, jadi begitu toh. Boleh saya cek mas? Soalnya kebetulan dulu saya pernah diajarin benerin mobil. Iya mbaknya silakan. Wih jarang-jarang nih ada cewek yang bisa benerin mobil. Walah mas, ini tuh cuma kepanasan aja mesinnya. Sebenarnya bisa sih mas disiram pakai air biar langsung dingin. Cuma takutnya ntar malah bikin mesinnya cepet rusak. Jadi lebih baik ini mesinnya ditunggu dulu mas, sampai bener-bener dingin. Ya ampun jadi begitu toh. Makasih banget loh mbak udah mau bantuin. Saya tuh nggak bakal tahu kalau mesin mobil saya itu butuh didinginin. Iya mas, sama-sama. Saya juga kan cuma ngasih tahu doang. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Bentar mbak, jangan langsung pergi dong. Saya pengen traktir mbak nih sebagai ucapan terima kasih. Udah mas, nggak usah. Saya tuh bantuin apa coba? Cuma ngasih tahu doang. Lagian saya tuh ikhlas kok, nggak mengharap imbalan. Masya Allah, mbak ini bener-bener baik banget deh. Kalau gitu, ini mbak ada sedikit rezeki, tolong diterima ya mbak. Saya mohon.
Ya udah kalau gitu saya terima. Tapi Mas, ini kebanyakan. Nah gitu dong mbak, diterima. Ini tuh nggak kebanyakan kok. Malah saya tuh mikir ini kurang. Oh iya, kenalin mbak, nama saya Rangga. Kalau mbak namanya siapa? Nama saya Indah Mas. Kalau gitu ayo mbak, sekarang saya antar pulang. Nggak usah Mas. Ya ampun, saya nggak mau Mas, nanti malah repot nganterin saya pulang. Repot kenapa toh mbak? Cuma nganterin pulang doang. Lagian kan mbak tadi udah bantuin saya. Udah yuklah mbak, ayo langsung saya anterin pulang. Saya juga pengen gitu tahu mbaknya itu tinggal di mana. Rangga pun mengantarkan Indah ke rumahnya. Nah, di sini Mas rumah saya. Maaf ya Mas, rumah saya emang jelek. Soalnya saya hidup sebatang kara. Orang tua saya udah meninggal dari lama. Ya ampun mbak, kasihan banget deh. Tapi emangnya saudara-saudara mbak itu nggak ada gitu yang mau bantu mbak? Nggak ada Mas, saudara-saudara saya mah mana peduli. Parah banget itu saudara-saudaranya mbak. Saya salut deh mbak itu masih bisa sekuat ini. Udah biasa kok Mas. Oh iya, Masnya mau mampir dulu nggak? Nanti kalau mau mampir, saya beliin kopi sama makanan. Gak usah mbak, saya juga ada kerjaan. Ini kapan-kapan aja ya saya mampirnya. Oh iya, saya boleh nggak temenan sama mbak? Soalnya mbak itu kelihatan butuh temen gitu. Boleh banget dong Mas. Masnya ngertiin banget sih kalau saya lagi butuh teman. Ya dong, soalnya saya itu pernah di posisi mbak. Kalau gitu saya permisi dulu ya mbak. Iya Mas, silakan. Hati-hati ya di jalan. Beberapa hari kemudian, Gorengan, gorengan, gorengan. Pak, Bu, dibeli yuk gorengannya. Dijamin renyah dan juga enak loh. Duh, aku udah ngider dari tadi kok. Belum ada yang beli juga ya. Tapi aku gak boleh nyerah. Pokoknya aku harus bisa jualin gorengan ini sampai habis. Indah, loh kok kamu bisa jualan gorengan? Kamu beli bahan-bahan buat bikin gorengannya nyolong ya? Astagfirullah, Pak Tono tuh apa-apaan sih? Kok tiba-tiba datang terus asal nuduh gitu? Ya, saya tuh bukannya nuduh, Ndah. Ya, secara sih, kan kemarin kamu itu ngutang mau buat beli sayuran. Masa ini tiba-tiba udah jualan gorengan aja? Ya saya tuh dapat rezeki lah Pak. Emangnya ketika saya dapat rezeki harus banget gitu laporan ke Bapak? Udahlah, Bapak ini tukang sayur tapi kok julid sih sama orang? Udah kayak ibu-ibu aja sih. Gak malu apa Pak? Udah tua juga. Permisi Pak, saya tuh mau ngider gorengan di tempat lain. Ya ampun, bisa-bisanya deh ketemu sama Pak Tono yang julid itu. Bikin bad mood aja. Mbak Indah, Mbak Indah lagi jualan apa? Mas Rangga? Iya nih Mas, saya lagi jualan gorengan. Cuma dari tadi saya ngider belum ada yang beli. Ya udah sini mbak, biar saya borong semuanya. Kebetulan saya itu lagi mau traktir karyawan saya. Wah, yang bener Mas. Ya ampun, makasih banget ya. Ya mbak, sama-sama. Mbak sekarang ikut saya yuk ke kantor. Soalnya ada yang mau saya omongin sama Mbak Indah. Saya di kantor Rangga. Mbak Indah, sebenarnya saya tuh mau nawarin kerjaan buat Mbak Indah. Nah, saya kan kerja sebagai seorang produser. Nah, saya lagi garap sebuah film nih. Kebetulan banget wajah dan proporsi tubuh Mbak itu mendukung banget jadi pemeran utama dalam film yang mau saya garap ini. Mbak Indah mau nggak jadi pemeran utama dari film yang mau saya buat ini? Ya ampun Mas, ini beneran apa? Mas nawarin saya jadi pemeran utama dalam film yang mau Mas garap. Saya tuh cuma orang miskin yang hidup sebatang kara Mas. Saya juga sama sekali nggak tahu gimana caranya berakting. Loh mbak, emangnya kalau orang miskin dan sebatang kara itu nggak boleh apa kerja jadi seorang artis? Dan mbak tenang aja, soal acting mah bisa belajar. Lagian ini saya tuh garap filmnya emang buat waktu yang lama. Jadi ya mbak itu bisa sekalian buat belajar gitu. Saya mohon ya mbak Indah mau nerima tawaran saya ini. Sebenarnya ini tawaran bener-bener bagus. Jadi aku bisa dapat kerjaan yang gajinya besar. Tapi rasanya aku nggak percaya diri. Aku coba dulu aja apa ya? Siapa tahu kan ini jadi jalan rezekiku. Ya udah Mas, saya mau. Tapi tolong ya Mas, nanti jangan kecewa kalau misalnya saya bener-bener jelek aktingnya. Alhamdulillah kalau Mbak Indah itu mau. Udah toh mbak, jangan khawatir gitu. Saya itu nggak bakal kecewa kok. Soalnya saya itu yakin aja gitu. Indah pun mulai diajari bagaimana cara berakting. Dan tak disangka ternyata Indah memiliki bakat dalam bidang tersebut. Tak lama kemudian film yang Indah perankan itu tayang. Tak disangka para penonton itu sangat membludak. Dan disitulah karir Indah sebagai artis dimulai. Mbak Indah, saya ada kabar gembira nih. Film yang kita garap kemarin itu penontonnya benar-benar membludak banget. Bahkan film kita itu masuk dalam peringkat kedua loh. Wah, yang bener Mas. Alhamdulillah, saya seneng banget dengernya.
Iya Mbak, bener banget. Itu semua berkat akting Mbak Indah yang bener-bener bagus loh. Oh iya, ini Mbak, gaji Mbak. Terima kasih ya Mas. Tapi ini kebanyakan Mas. Ya ampun, tangan saya sampai geter loh Mas. Saya nggak pernah megang uang sebanyak ini. Ya enggak dong Mbak, itu mah setimpal Mbak dengan hasil akting Mbak yang bagus itu. Mana filmnya juga laku di mana-mana kan. Jadi mungkin bakal saya tambahin lagi Mbak. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kerja dengan gaji yang sangat besar. Dan aku nggak nyangka banget loh, ternyata selama ini aku punya bakat akting. Kok Mbaknya itu malah bengong sih? Oh iya Mbak, ngomong-ngomong banyak produser yang pengen kerja sama Mbak loh. Kayaknya Mbak itu karirnya bakal naik banget deh jadi artis. Dan saran saya Mbak itu harus punya manajer supaya gak pusing ngurusin semuanya. Iya Kak Mas, ya ampun, saya nggak nyangka. Seneng banget deh dengernya. Semoga aja ya Mas. Ini semua juga kan berkat Mas. Kalau Mas nggak nawarin saya, pasti saya juga nggak bakal sampai di titik ini. Makasih banget ya Mas. Nanti saya cari deh manajer buat bantu saya sesuai saran Mas Rangga. Ya Mbak, terima kasih kembali ya. Ya soalnya karena Mbak juga film yang saya garap ini jadi banyak penontonnya. Dan saya juga bisa dapat banyak keuntungan deh. Karir artis Indah pun semakin naik. Ia bahkan kini menjadi artis dengan bayaran termahal. Sekarang ia hidup bergelimang harta. Aku nggak nyangka banget deh, aku bisa sampai di titik sesukses ini. Padahal dulu aku hidup sebatang kara, sekarang aku punya harta yang sangat bergelimang. Tapi aku jadi kangen deh rumahku yang dulu. Oh iya, aku juga pengen ketemu deh sama Pak Tono dan juga Bu Inem yang dulu selalu menghina aku. Aku pengen banget ngeliat wajah mereka yang kaget ngeliat aku udah sukses kayak Raya gini. Kayaknya bakal seru deh. Bu Inem, kenapa ya beberapa minggu ini kulit saya jadi gatal-gatal? Loh, sama Pak, saya juga. Ngomong-ngomong, Pak Tono udah tahu belum kalau si Indah itu sekarang jadi artis terkenal yang bayarannya paling mahal loh Pak? Ya Bu, saya itu udah tahu. Dia loh selalu muncul di TV. Menurut saya paling bentar lagi juga balik jadi miskin. Iya Pak, bener banget. Semoga aja deh dia balik jadi miskin lagi. Takutnya dia malah sombong. Duh ya ampun, Pak Tono dan Bu Inem. Udah kelihatan makin tua aja ya. Hahaha. Pak, Bu, minggir dong. Jangan deket-deket sama mobil mewah saya. Nanti lecet loh. Kamu ini ya Indah, mentang-mentang udah jadi orang sukses jadi artis, kamu berubah sombong begini. Loh, ini tuh namanya bukan sombong, tapi membuktikan. Gimana, Pak Tono sama Bu Inem udah panas belum ngelihat saya udah sukses jadi artis yang terkenal dan kaya raya? Hahaha. Ih, ngeselin banget sih. Kamu nih ya Indah, harus dikasih pelajaran biar mampus. Iya Bu Inem, bener banget. Ayo kita kasih Indah pelajaran. Astagfirullah, kok badan saya jadi makin gatal ya. Mana perih dan sakit lagi. Ya ampun, iya Pak, saya juga. Mana keluar nanah dan darah, sakit banget deh rasanya. Duh, itu kayaknya azab deh buat Pak Tono sama Bu Inem karena dulu udah menzolimi saya. Makanya Pak, Bu, jangan suka menzolimi anak yatim piatu. Saya jadi takut deh ketularan penyakit kalian. Saya permisi dulu deh kalau gitu. Bye. Indah pun kini semakin menjadi orang yang sukses, menjadi artis terkenal, sedangkan Pak Tono dan Bu Inem terkena penyakit gatal seumur hidupnya.